Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 14 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kuasa Allah dan hikmat Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesuslah Sang Penghibur. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Janji Kuasa Ilahi. Ayat inti terambil dari Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Setelah meninggikan hukum Taurat dan menjadikannya mulia dengan menerima syarat-syaratnya dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran, Kristus bergegas ke sorga untuk menyempurnakan karyanya dan untuk menggenapi misinya dengan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dengan demikian, Ia akan meyakinkan orang-orang percayanya bahwa Ia tidak melupakan mereka, meskipun sekarang berada di hadirat Allah, di mana ada sukacita yang berlimpah untuk selama-lamanya. Roh Kudus akan turun atas mereka di dunia ini yang mengasihi Kristus. Dengan demikian, mereka akan dilayakkan di dalam dan melalui permuliaan kepada mereka untuk menerima setiap anugerah yang diperlukan untuk memenuhi misi mereka. Sang Pemberi Hidup memegang di tangannya bukan hanya kunci maut, tetapi seluruh sorga yang penuh dengan berkat yang melimpah. Segala kuasa di sorga dan bumi diberikan kepadanya, dan setelah mengambil tempatnya di istana sorgawi, Dia dapat membagikan berkat-berkat ini kepada semua orang yang menerimanya. Roh Kudus diutus sebagai harta paling berharga yang dapat diterima dunia. Gereja dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Para murid dipersiapkan untuk pergi dan mewartakan Kristus, pertama di Yerusalem,
tempat pekerjaan memalukan yang mencemarkan nama baik Raja yang sah telah dilakukan, dan kemudian ke seluruh penjuru bumi. Bukti penobatan Kristus dalam kerajaan perantaranya diberikan. Bapa memberikan segala kehormatan kepada anaknya, mendudukannya di sebelah kanannya, jauh di atas segala pemerintah dan penguasa. Dia mengungkapkan sukacita dan kegembiraannya yang besar dalam menerima Dia yang tersalib dan memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan semua kebaikan yang telah Dia tunjukkan kepada anaknya dalam penerimaannya akan penebusan agung ditujukan kepada umatnya. Mereka yang telah menyatukan kepentingan mereka dalam kasih kepada Kristus diterima di dalam Dia yang terkasih. Mereka menderita bersama Kristus dalam kehinaannya yang terdalam, dan pemuliaannya sangat berarti bagi mereka, karena mereka diterima di dalam Dia. Allah mengasihi mereka sebagaimana Ia mengasihi anaknya. Kristus, Immanuel, berdiri di antara Allah dan orang percaya, menyatakan kemuliaan Allah kepada orang-orang pilihannya, dan menutupi cacat celah serta pelanggaran mereka dengan jubah dan kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Jika umat Allah mau menguduskan diri mereka dengan menuruti perintah-perintahnya, Tuhan akan bekerja di tengah-tengah mereka. Ia akan memperbarui jiwa-jiwa yang rendah hati dan penuh penyesalan, menjadikan karakter mereka murni dan kudus. Manuskrip 128, 1897. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Roh Kudus, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 35 tahun 1893 paragraf 7. Sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar yang dapat Allah berikan kepada manusia yang terbatas. Karunia ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang, dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandai penobatan Anak Tunggal Allah dalam kerajaan pengantaraannya. Suatu kutipan yang menarik, sebab Roh Nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sumbangan, atau dalam bahasa Inggris disebut donation. Padahal, bagi kaum Trinitas, Roh Kudus itu adalah Allah. Apakah Allah disumbangkan? Umumnya yang disumbangkan adalah benda mati, tumbuhan, hewan, atau uang. Tidak ada menyumbangkan manusia, apalagi menyumbangkan Allah. Renungan hari ini bahkan menyebutkan Roh Kudus sebagai harta. Christ Triumphant halaman 294 paragraf 4 berkata, Roh Kudus diutus sebagai harta paling berharga yang dapat diterima dunia. Gereja dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Para murid dipersiapkan untuk pergi dan mewartakan Kristus. Pertama di Yerusalem, tempat pekerjaan memalukan yang mencemarkan nama baik Raja yang sah telah dilakukan, dan kemudian ke seluruh penjuru bumi. Bukti penobatan Kristus dalam kerajaan perantaranya diberikan. Perhatikan, kutipan ini mirip dengan kutipan sebelumnya. Berikut bagannya. Roh Kudus disumbangkan atau diutus sebagai harta paling berharga atau karunia terbesar, karena ada hubungannya dengan penobatan Yesus di sorga menjadi imam besar kita dalam kerajaan pengantaraannya. Sebab peran imam besar adalah sebagai pengantara. Jadi, pada waktu Yesus diurapi di sorga untuk menjadi imam besar kita, disitulah Roh Kudus dicurahkan atau disumbangkan kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam The Acts of the Apostles halaman 38 paragraf 3. Kenaikan Kristus ke sorga merupakan tanda bahwa
para pengikutnya akan menerima berkat yang dijanjikan. Untuk itu, mereka harus menunggu sebelum memulai pekerjaan mereka. Ketika Kristus melewati gerbang sorga, Ia didudukkan di atas tahta di tengah penghormatan para malaikat. Segera setelah upacara ini selesai, Roh Kudus turun ke atas para murid dalam arus yang melimpah, dan Kristus sungguh telah dimuliakan, bahkan dengan kemuliaan yang Ia miliki bersama Bapa sejak kekekalan. Jelas bahwa segera sesudah Yesus dimuliakan, Roh Kudus dicurahkan dalam arus yang melimpah. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah komunikasi dari sorga bahwa pelantikan Sang Penebus telah terlaksana. Sesuai janjinya, Ia telah mengutus Roh Kudus dari sorga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa Ia, sebagai Imam dan Raja, telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi, dan adalah yang diurapi atas umat-Nya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, pada hari Pentakosta ada dua kejadian besar yang terjadi, yaitu 1. Yesus dimuliakan di sorga, yaitu diurapi menjadi imam besar kita, dan 2. Roh Kudus dicurahkan kepada umat-umat yang percaya. Roh Kudus tersebut adalah bukti bahwa Yesus telah dimuliakan. Hal ini selaras dengan yang Alkitab nyatakan. Yohanes 7 ayat 38-39 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi, ada roh yang belum dicurahkan karena Yesus belum dimuliakan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid-Nya dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat ini sering dibaca orang, tapi banyak tidak perhatikan, yaitu bahwa roh itu atau Sang Penghibur datangnya bersyarat. Roh tidak bisa datang kalau Yesus tidak pergi. Yesus harus pergi dulu, baru roh bisa datang. Kenapa? Karena waktu Yesus pulang kepada Bapa, Yesus dimuliakan, dan pada saat Yesus dimuliakan, roh itu pun dicurahkan. Inilah yang Petrus jelaskan kepada orang banyak pada hari Pentakosta. Kisah 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Inilah sebabnya Roh Kudus disebut sumbangan atau harta paling berharga. Sebab Roh Kudus itu bukan oknum lain, tetapi rohnya Yesus itu sendiri. Apa buktinya? Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam The Acts of the Apostles, halaman 49 paragraf 2, yang berkata, janji Roh Kudus tidak terbatas pada zaman atau ras apapun. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya, yaitu rohnya Kristus, akan menyertai para pengikutnya sampai akhir. Sejak hari Pentakosta hingga saat ini, Sang Penghibur telah diutus kepada semua orang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan pelayanannya. Pengaruh rohnya Yesus berlaku sejak hari Pentakosta sampai sekarang ini. Rohnya Yesus itulah yang disebut Sang Penghibur. Rohnya Yesus itulah yang diberikan atau dicurahkan setelah Yesus dimuliakan. Yesus menyertai umat-umat yang percaya kepadanya sejak hari Pentakosta sampai sekarang oleh kehadiran rohnya, khususnya yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus dalam pelayanannya. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 294 paragraf 6.
Jika umat Allah mau menguduskan diri mereka dengan menuruti perintah-perintahnya, Tuhan akan bekerja di tengah-tengah mereka. Ia akan memperbaharui jiwa-jiwa yang rendah hati dan penuh penyesalan, menjadikan karakter mereka murni dan kudus. Siapakah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita? Tuhan Yesus tentunya, yaitu oleh kehadiran kuasa ilahinya, yaitu Roh-Nya Yesus yang kudus, yang disebut Roh Kristus. Inilah janji Yesus kepada para murid-Nya bagi kita semua. Inilah kuasa ilahi yang Yesus sumbangkan atau curahkan kepada kita. Percayakah, saudara? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa kuasa ilahi yang dijanjikan itu adalah Roh-Nya Kristus, Roh Kudus yang disumbangkan bagi kami, yang merupakan harta terindah yang dapat Allah berikan bagi kami manusia yang terbatas. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu bagi kami, agar kami semua yang percaya kepada Kristus menerima kehadiran hidup-Nya dalam kami, dan kami pun dapat menjadi pelayan-pelayan-Nya dalam melaksanakan dan melanjutkan pekerjaannya di dunia ini, hingga Dia datang kedua kali untuk menjemput yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.